diminta oleh Pak Sekretaris Direktur Jenderal Komunikasi Dikmen Pak Dr. Sutanto untuk mewakili beliau, karena pada hari yang sama beliau ada acara yang tidak dapat diwakilkan. Dan perkenalkan diri, tadi nama saya Yusuf dari Sekjen Polkasmen Kapokja Kerjasama dan Pemberdayaan Ekosistem Pendidikan. Namanya berat Pak, pemberdayaan ekosistem pendidikan. Dan kebetulan saya tinggalnya nggak jauh dari sini, ya, tetangga desa. Saya dari Kabupaten Cirebon, Pak. Iya, jadi tinggal nyebrang kali udah sampai Cirebon. Ya, berbahagia sekali pada hari ini kami bisa berjumpa tatap muka silaturahmi apalagi di bulan Ramadan, Pak. Ya, semoga penuh keberkahan, dan tidak lupa kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga keutamaan di bulan ini semuanya kita bisa mendapatkannya dan diampuni segala dosa-dosa kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami juga menyapa kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal atau yang mewakili. Kemudian Bapak Haji Was Ari, ya, atau yang mewakili begitu. Kemudian Bapak Uripto SPD MPD selaku pengawas SMP, Bapak Dr. Muhammad Abdul Basir MPD, dosen FKIP Unisula, ya, Bapak Usman SPDI Yayasan Harapan Umat, dan Bapak Ibu sekalian Kepala Satuan Pendidikan seluruh jenjang dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK seluruh Kabupaten Brebes yang berbahagia. Oh, maaf, Kabupaten Tegal. Iya, ini soalnya baru kemarin Sami dan Pak Fikri itu di Brebes, Pak. Ini belum diedit sama panitia. Kabupaten Tegal, betul. Ini kayaknya dulu itu Kak saya sendiri pernah Pak di Grandian, ya. Karena apa? Karena ketika saya connect wifi saya tiba-tiba auto connect dengan Grandian. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ingat saya pernah ke sini. Kayaknya beberapa tahun yang lalu Pak ya. Waktu itu saya masih memegang Dapodik kayaknya Pak ya, data pendidikan. Ya, ini saya pernah ke sini mendampingi Bapak Ibu untuk coaching data pendidikan, dan alhamdulillah Dapodik sampai sekarang kebijakannya langgeng, ya, berganti menteri, berganti presiden, tetapi alhamdulillah manfaat dan keberadaannya benar-benar dibutuhkan untuk kita bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini merupakan kesempatan yang langka ya, kita bersama-sama Pak Dr. Haji Abdul Fikri. Ini merupakan kesempatan yang langka dan kesempatan yang sangat berbahagia, di mana kami dari Direktorat Jenderal Komunikasi dan Dikmen selaku wakil dari kementerian ini ketika merumuskan kebijakan dan arah transformasi pendidikan selalu berkonsultasi dengan Bapak Ibu pimpinan kita di Wakil Rakyat yang kita kenal dengan Komisi 10 adalah selaku mitra kerja, ya, selaku partner dalam merumuskan, membahas sekaligus mensupervisi, ya, sejauh mana kebijakan pendidikan yang kita kenal dengan kebijakan Merdeka Belajar ini dapat tersampaikan kepada masyarakat banyak, dapat dirasakan manfaatannya, di mana semangat perubahannya adalah selalu memperbaiki dan terus memperbaiki kondisi pendidikan kita ke depannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita kenal kebijakan Merdeka Belajar itu dikemas menjadi beberapa episode Pak ya, episode 1, 2, 3 dan seterusnya sampai yang terakhir ini episode ke-23. Mungkin kita kenal mulai dari episode yang pertama terkait dengan penghapusannya ujian nasional, ya, kemudian berganti menjadi asesmen nasional yang semangatnya adalah anak itu tidak diuji per individu, ya, tetapi diujinya sebagai bagian dari refleksi, ya, bukan diuji per masing-masing kompetensi siswa agar dapat memetakan mutu pendidikan.
Kemudian kita kenal lagi ada kebijakan Merdeka Belajar BOS transfer langsung dari pusat ke daerah, ya, di mana dana BOS yang dari kas negara itu langsung masuk ke rekening kas sekolah. Ya, ini memangkas alur birokrasi dan administrasi yang panjang, ya, agar harapannya adalah sekolah bisa langsung memanfaatkan dana BOS yang Bapak Ibu terima dan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan operasional pendidikan di sekolah. Kemudian ada lagi kebijakan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka yang lebih simpel, lebih ringkas, lebih sederhana, kemudian lebih substantif begitu, esensial itu materinya dan berfokus kepada siswa. Kemudian ada lagi rapor pendidikan Indonesia yang merupakan cermin dan potret dari hasil asesmen nasional agar baik itu satuan pendidikan, kemudian kabupaten kota dan provinsi menggunakan hasil rapor pendidikan itu sebagai bahan refleksi, bahan perencanaan pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan, gitu ya. Kemudian juga bahan perencanaan di pemerintah daerah agar memprioritaskan hal-hal yang terpotret di dalam rapor pendidikan untuk dilakukan perbaikannya. Dan yang terakhir itu ada transisi PAUD SD, ya, transisi PAUD SD di mana kita ketahui sudah beberapa minggu kemarin baru disampaikan oleh Mas Menteri tentang penghapusan, yang intinya adalah penghapusan ujian calistung untuk masuk ke jenjang dari PAUD ke SD. Ya, dan itu diaminkan kita bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kebijakan Merdeka Belajar ini bukan kebijakan tunggal, ya, tetapi kebijakan satu paket kebijakan yang dirangkaikan, yang dikomunikasikan agar sekali lagi tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran, memperbaiki mutu pendidikan yang disampaikan secara berurutan, berserial, ya, sesuai dengan urgensi dan momentum waktu yang tepat. Oleh karenanya kebijakan Merdeka Belajar ini sering kami konsultasikan, pimpinan kami tentunya konsultasi dengan Pak Abdul Fikri Fakih, ya, selaku Ketua Komisi 10 untuk mendapatkan feedback, umpan balik, dan pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan terjadi komunikasi yang baik, antara Bapak Ibu di Kabupaten Tegal, nah ini saya salah Kabupaten Tegal ya, dan Bapak Ibu dan kami selaku bagian dari kementerian, orang-orang nyebutnya bagian eksekutif dan bagian legislatif, ini dari Pak Abdul Fikri. Ini suatu kesempatan yang lalu untuk memastikan Bapak Ibu sekalian bahwa kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan benar-benar sampai dan benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Sekaligus juga kami tidak menutup mata untuk mendapat masukan, kritikan maupun input yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan kami ke arah yang lebih baik. Dan sebelum saya menyelesaikan sambutannya, ada satu pantun singkat untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon izin ya. Beli sandal dan candil ke Eropa. Satu lagi, semoga Kabupaten Tegal semakin adil dan sejahtera. Baik, demikian sambutan atas nama Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Prodiknas dan Dikmen. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.